Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad PJ Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, di pagi hari ini setengah siang agak mendung, bahkan terasa anginnya ada yang hujan. Ini dingin lur. Bagaimana di kota saudaraku semuanya, di tempatnya apakah masih terjadi hujan lur? Monggo komen di kolom komentar. Oke, lanjut lur, tentang Satrio Piningit ini, yang dimana ya cerita sedikit lah tentang masa muda beliau, atau remaja atau apa ya kan. Apalagi kan beliau masa remaja atau masa muda atau remajanya. Nah, beliau ini kan tidak tahu apa-apa lur. Maksudnya beliau kan nggak tahu kalau beliau ini nantinya akan menjadi seorang pemimpin dunia, pemimpin akhir zaman. Ya, masa mudanya lah insya Allah lah sama lah dengan kita ini di tahun 70-an 80-an. Monggo komen di kolom komentar gimana masa muda kita, gimana justru masa muda kita, usia kita ini ya emas lah ya kan. Dari yang belum ada listrik, kalau di kota sih ada. Nah, kalau di kampung desa, itu kan nggak ada kota, nggak ada listrik ya kan. Hanya lampu ople atau lampu template sungking. Nah, zaman tahun segitu kan 70-80-an kan menggunakan penerangan seperti itu ya kan. Kan seperti itu ya lur ya. Nah, setelah itu zaman pun berganti, zaman kita yaitu listrik dan kemajuan teknologi, televisi banyak ya kan. Dulu televisinya hanya TVRI, TV-nya lur, siarannya ya kan, hanya TVRI. Dan setelah itu ya banyak stasiun swasta. Nah, justru tahun segitu ini adalah masa kita itu tahun emas ya kan. Bahkan ada teknologi canggih, DVD, video, dan juga yang terakhir ini yang kita pegang, yang kita gunakan, yaitu handphone ya kan. Masa-masa itu kita lalui ya kan. Yang masa-masa itu kita rasakan, berbeda dengan tahun 2000-an ya ya kan. Kelahiran 2000-an kan, kalau 95 ya mungkin masih belum canggih sih ya kan. Kalau 95 ya 90-an ya kan, ya di atas 70 tahun, 80 tahun lah, maksudnya tahun 80-an kan, seperti itu ya. Dan tahun itu mungkin sama dilalui dengan beliau Satrio Piningit ini ya kan. Nah, setelah itu mari kita ya, zaman kita ini memang zaman keemasan ya kan. Ya sama dengan beliau, zaman masih muda, remaja ya seperti itu ya kan. Hampir sama lah. Kalau soal cewek atau wanita ya Allah alam kan, ya mungkin lah. Nah, namanya juga pemimpin akhir zaman ya ada kelebihan lah, yaitu tadi mungkin wajahnya memang ya istilahnya berkelas lur. Kalau bukan orang-orang yang tertentu ya kan, kalau bukan lo nggak akan melirik. Nah, kalau orang-orang tertentu yang berkelas itu akan melirik beliau seperti itu. Apa sih maksudnya yang berkelasnya? Yang berkelas ini kita kan seorang laki-laki ya kan. Laki-laki kan ada banyak macam sifat ya kan. Kalau mencari cewek itu kan sembarangan, asal mau. Kita ini memilihnya itu loh, mungkin itu pilihan, memilih yang terbaik
Nah itu istimewanya beliau itu orang yang baik, orang yang kastanya juga tinggi atau apa, nah pasti melirik beliau. Allahu alam, ya kan, Allahu alam. Kalau insya Allah seperti itu loh, punya kelas tersendiri lah wajah beliau remajanya. Ya tentu saja mungkin banyak para wanita, mungkin ada yang banyak juga yang tertarik. Tapi itu tadi ada orang-orang berkelas, orang-orang tertentu yang ya istilahnya melirik beliau lah seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Insya Allah seperti itulah kiranya lur, ya kan. Jadi sekiranya kita perbedaannya itu dengan tahun sekarang kan jauh, nah, kan perbedaan kita dengan yang dahulu kan semakin jauh. Oke, kembali ke masa muda beliau dan juga ya banyak lah, mungkin pernah kok saya bahasin tentang hal ini, tentang beliau waktu muda, waktu beliau remaja, ya kan. Banyak kok yang pernah kok saya ungkap. Coba sampean jenengan cedoyo semuanya, buka video-video saya yang lama. Oke lur, lanjut santai sambil melihat pemandangan di depan. Ya insya Allah itu lur, tentang beliau, jati diri beliau yang sampai saat ini kita tidak mengetahuinya, ya tidak tahu beliau ini berada di mana. Bukan hanya kita, kelas-kelas orang tertinggi pun, bahkan kelas apa ya, ya paranormal tinggi masih sekarang juga yang nggak ada yang tahu. Kalau tahu pun geger, ya kan, gempar semuanya. Apa ya, viral lah istilahnya, viral. Banyak yang mengenal dan dikenal, banyak yang mencari, banyak yang mendatangi beliau, ya toh, gempar lur. Apalagi Satrio Peningit atau Imam Mahdi, sudah banyak nanti yang menghampiri beliau nantinya. Mungkin ya insya Allah ya termasuk saya juga lur, jika berkenan dan diizinkan oleh Allah. Kalau mungkin saudara-saudaraku juga akan demikian juga, ya kan, akan menghampiri beliau kita ini, ya, dan mencari beliau. Bukan lagi sudah tidak lagi mencari, karena tempatnya mungkin kita sudah tahu, ya toh, tinggal ketemu orangnya, bertemu orangnya saja. Tapi itu tadi loh, nanti jika kalau sudah bertemu, kalau bertemu ya jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aneh itu maksudnya melihat dari segi fisiknya atau bagaimana, ya kan, itu pasti insya Allah beliau akan tahu loh. Tapi itu tadi, ya kan, beliau itu orangnya sepertinya, ya bukan sepertinya sih, memang kan berbudi luhur beliau ini, orangnya pastilah ramah, murah senyum, atau ya sopan, atau wis lemah lembut, seperti itulah, ya kan, berwibawa. Kita juga apa ya, berdoa saja lalu, semoga segera muncul, ya kan, semoga segera muncul lur, karena situasinya sudah seperti ini, gawat, darurat, bukan darurat, gawat wis pokoknya. Kalau nggak segera, ya hanya Allah yang tahu, hanya kita nggak bisa memaksakan, ya kan, kita hanya bisa berharap kepada Allah, ya kan, kemunculan beliau ini kapan dan di mana, ya kan, ya insya Allah lah seperti itu lur, yang nantinya kita akan rasakan atau kita akan alami bersama, ya kan. Allahu a'lam bishawab. Jadi apa ya, tunggulah waktunya, jika waktunya tiba pasti waktu itu akan tiba lur, insya Allah kan seperti itu, insya Allah pasti, ya kan, tiba waktunya ini, nanti kita akan bertemu dengan beliau, karena yang insya Allah itu nanti akan di masa kita lur, yang sekarang ini, ada saat ini hanya tinggal menunggu waktu saja, nggak kan, hanya tinggal menunggu waktu saja lur. Tapi kapannya juga kita nggak tahu, tapi insya Allah
kemungkinan besar ini tahun ini ya kan. Kalau tahun 2026 sih, tahun besok rasanya nggak mungkin ya kan, karena 2025 inilah, karena yang di terakhir Turki runtuhnya Turki Utsmani yaitu di tahun 1924, berarti kan 100 tahun kemarin, tepatnya kemarin 2024. Sekarang kan dari 2025 ya kan, lewat 1 tahun lah nantinya ya. Kalau lewat sih biasa ya kan, mungkin penggemblengan beliau kan masih belum selesai lur, contoh penggemblengan beliau, proses beliau kan banyak itu, proses-proses yang harus beliau jalani ya toh.